Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada mata kuliah komunikasi pariwisata kali ini, saya Jena akan mempresentasikan mengenai materi yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran pariwisata dan brand destinasi. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan membahas mengenai komunikasi pemasaran pariwisata. Jadi, apa sih definisi dari komunikasi pemasaran pariwisata? Yaitu semua bentuk interaksi antara pengelola destinasi dengan target pelanggan beserta semua pemangku kepentingan yang ada, agar segala tujuan dan sasaran pemasaran destinasi tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, konsep komunikasi pemasaran pariwisata ini wajib dipahami oleh para pengelola destinasi, karena segala aktivitas pemasaran destinasi pariwisata tidak hanya cukup dengan cara membangun produk yang mumpuni dan menjualnya saja, tetapi pihak pengelola destinasi wajib atau harus merancang strategi yang ditawarkan kepada target pelanggannya atau calon wisatawan. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat konsep atau proses komunikasi pemasaran pariwisata antara pengelola destinasi yang bertugas untuk mengirim pesan dan audiens atau calon wisatawan sebagai penerima pesan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen yang terdapat di konsep pemasaran pariwisata. Nah, yang pertama ada pengirim pesan, adalah siapa saja yang mengirimkan pesan dari sisi pengelola destinasi untuk diterima oleh penerima pesan dari sisi audiens atau calon wisatawan. Selanjutnya ada istilah encoding, adalah perancangan kode-kode oleh pengirim pesan agar pesan dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, kode-kode tersebut itu dapat berupa kata-kata, kalimat, tulisan, gambar, nada, grafik, dan lain sebagainya. Di dalam encoding ini, si pengirim pesan itu harus membuat kata-kata atau kalimat itu yang menarik agar para calon wisatawan itu tertarik dengan produk yang ditawarkan. Kemudian ada pesan, adalah segala hal yang ingin dikomunikasikan atau disampaikan kepada penerima pesan. Lalu ada media, adalah segala sesuatu yang dapat menjembatani atau mengantarkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, di dalam media ini ada yang bersifat personal atau manusia seperti tenaga penjual, buzzer, influencer, selebriti, dan lain sebagainya. Atau non-personal itu seperti website, aplikasi, media sosial, majalah, TV, spanduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penerima pesan, yaitu target atau calon wisatawan. Nah, kemudian ada decoding atau proses penerima pesan dalam menginterpretasikan kode-kode yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Nah, terus umpan balik, yaitu respon yang diberikan oleh penerima pesan. Dan yang terakhir itu adalah gangguan, yaitu segala sesuatu yang dapat mengganggu proses pengiriman pesan atau umpan balik sehingga proses komunikasi itu menjadi tidak sempurna. Seperti ada gangguan fisik, perbedaan budaya, kegagalan media, dan lain-lain. Nah, dari konsep komunikasi tersebut terlihat bahwa dalam proses destinasi pariwisata, mengkomunikasikan nilai kepada target pelanggannya itu memiliki tantangan dan keberadaan gangguan-gangguan yang dapat terjadi dalam proses komunikasinya. Untuk itu, komunikasi pemasaran harus dikelola dengan baik agar pesan yang ingin disampaikan dapat terkirim dan direspon sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada komunikasi pemasaran pariwisata terintegrasi atau Integrated Tourism Marketing Communication. Jadi, pengelolaan terhadap komunikasi pemasaran pariwisata yang baik itu biasanya menggunakan metode bauran komunikasi pemasaran atau Marketing Communication Mix. Adapun bauran komunikasi pemasaran pariwisata itu terdiri dari periklanan, promosi penjualan, relasi publik, penjualan personal, penjualan langsung, event atau sponsorship, merchandising, dan komunikasi pemasaran digital. Nah, dari beberapa teknik atau metode komunikasi pemasaran pariwisata tersebut itu dapat dipilih salah satu atau bisa dikombinasikan antara beberapa teknik sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi. Namun, tantangannya di sini adalah bagaimana destinasi pariwisata itu dapat mengkombinasikan itu secara tepat agar tujuan dari mengkomunikasikannya itu bisa secara efektif dan efisien. Untuk menjawab tantangan tersebut itu, maka destinasi pariwisata itu dapat menggunakan konsep yang disebut dengan komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication. Definisi dari komunikasi pemasaran pariwisata terintegrasi adalah cara melakukan komunikasi pemasaran dengan mensinergikan berbagai teknik, metode, media, dan saluran. Nah, komunikasi pemasaran agar memiliki peran yang saling melengkapi terhadap pencapaian tujuan dari komunikasi pemasaran secara keseluruhan.
Selanjutnya ada media dan saluran komunikasi pariwisata. Di sini terdapat dua media yaitu online dan offline. Online sendiri terdiri dari on media, yang mana media-media online yang dikontrol sendiri oleh pengelola destinasi pariwisata seperti website, aplikasi berbasis mobile, akun sosial media, email, blog, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada paid media, adalah media-media online yang digunakan destinasi pariwisata secara berbayar seperti display ads, paid search ads, paid promote, paid influencer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada earned media, adalah media-media yang dikontrol oleh pihak ketiga seperti pelanggan khalayak dan pihak independen lainnya yang dapat menciptakan word of mouth. Sementara itu, media offline terdiri dari media personal, yaitu media komunikasi pemasaran dari unsur manusia, baik individu maupun kelompok, contohnya seperti tenaga penjual, customer service, dan komunitas. Nah, media non-personal sendiri itu media komunikasi pemasaran non-manusia yang berada di luar jaringan, yaitu contohnya seperti brosur, pamflet, spanduk, majalah, koran, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi brand destinasi. Nah, pengertian dari brand sendiri menurut Kotler, branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa dari pesaing. Nah, pengertian branding menurut Landa telah berkembang dari sekedar merek atau nama dagang dari produk saja, tapi jasa atau perusahaan itu berkaitan dengan hal kasat mata dari merek seperti nama dagang, logo, atau ciri visual lainnya. Kini juga berarti citra atau kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan di benak konsumen. Sedangkan definisi menurut Bangkin tahun 2015, brand suatu destinasi harusnya mencakup keseluruhan destinasi yang di dalamnya terdapat nilai, filosofi, budaya, serta harapan masyarakat atau stakeholder di dalam destinasi tersebut. Nah, selanjutnya terdapat aspek-aspek kekuatan brand destinasi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai identitas brand satu persatu. Nah, yang pertama ada brand culture. Yang dimaksud dengan brand culture adalah bagaimana suatu brand destinasi dapat mencerminkan karakteristik destinasi berdasarkan aspek budaya masyarakat, seperti kepercayaan, tradisi, ritual, dan lain sebagainya, atau juga seperti situs bersejarah, monumen, dan arkeologi. Nah, hal tersebut itu merupakan esensi yang sesungguhnya dari suatu destinasi. Jadi bisa menunjukkan nilai inti dari apa yang ada di destinasi tersebut melalui brand culture. Nah, kemudian ada brand karakter. Nah, brand karakter ini terkait dengan janji sebuah destinasi dalam memberikan pengalamannya seperti integritas, kepercayaan, kejujuran, dan lain-lain. Nah, terus ada brand personality. Nah, brand personality adalah bagaimana suatu destinasi itu diibaratkan seperti kepribadian manusia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seperti down to earth, ceria, senang berimajinasi, berkelas tinggi, suka berpetualang, dan lain sebagainya. Kemudian ada brand name. Kebanyakan destinasi hanya menggunakan nama asli daerahnya, bahkan untuk memasarkan produk wisatanya. Nah, brand name baik menggunakan bahasa lokal ataupun bahasa Inggris merupakan suatu yang sangat penting dan sangat berguna dalam strategi komunikasi kepada target wisatawan. Brand name haruslah memiliki keunikan serta mudah diucapkan dan mudah diingat. Biasanya destinasi yang sudah siap untuk memasarkan produknya menggunakan kata tambahan dalam brandnya seperti Wonderful Indonesia, Incredibly India, Malaysia Truly Asia, dan lain-lain. Kemudian ada brand logos and symbols. Nah, logo atau simbol dalam sebuah brand destinasi menjadi bagian yang cukup krusial. Logo atau simbol tersebut haruslah mendefinisikan kekuatan dari sebuah destinasi melalui sebuah tampilan visual, seperti keindahan alam destinasi tersebut, monumen terkenal, keunikan tradisi, dan lain-lain. Tidak hanya berupa gambar, namun jenis tulisan dan warna tulisan juga termasuk ke dalam brand logos and symbol. Dan yang terakhir ada brand slogan. Meskipun tidak selalu ada slogan dalam brand destinasi, nyatanya brand slogan itu bisa dibutuhkan untuk mengkomunikasikan brand secara lebih persuasif sehingga wisatawan yang asalnya tidak tertarik menjadi tertarik untuk berkunjung.
Nah, dari penjelasan mengenai brand di atas, brand memegang peranan penting dalam pemasaran destinasi pariwisata. Memiliki sebuah brand yang mampu mempresentasikan nilai, budaya, filosofi, harapan masyarakat atau stakeholder di dalam suatu destinasi tentunya akan sangat berpengaruh positif terhadap perkembangan pariwisata di destinasi tersebut. Selanjutnya ada pentingnya brand destinasi. Nah, berikut adalah beberapa keuntungan dan alasan mengapa destinasi perlu membangun brand. Nah, yang pertama untuk membedakan destinasi dari pesaing. Nah, tidak jarang seorang wisatawan itu mencari informasi mengenai destinasi yang ingin dikunjungi itu melalui internet. Dalam pencarian informasinya itu, mereka itu mungkin saja belum pernah mengunjungi destinasi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya brand itu memberikan kesan pertama bagi calon wisatawan untuk mengetahui destinasi yang ingin dikunjungi sehingga bisa membedakan atau bisa mempersepsikan dengan brand destinasi lain. Kemudian ada menanamkan positioning dan citra pada benak target pelanggan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, brand dapat memberikan kesan pertama bagi calon wisatawan yang pertama kali mengenal gitu. Jikalau brand dibangun terus-menerus, maka cita-cita positioning dari destinasi dapat ditanamkan dalam benak target pelanggannya. Selanjutnya ada acuan sinergitas stakeholder. Nah, positioning harus dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholder destinasi yang ada. Dengan brand, stakeholder dapat dengan mudah mengingat terus-menerus positioning yang ingin ditanamkan dalam bentuk target pelanggan destinasi. Dan pada ujungnya, brand akan bergerak dengan mengacu pada brand destinasi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu untuk mendapatkan pengakuan. Dengan adanya brand yang dibangun, destinasi dapat memperoleh pengakuan, penghormatan, bahkan dapat menjadi unsur yang membuat pelanggan loyal dan ingin kembali lagi ke destinasi tersebut. Yang terakhir sebagai alat promosi dan daya tarik produk. Nah, produk yang memiliki brand yang sudah tertanam atau kuat akan dengan mudah dipromosikan dan menjadi daya tarik produknya tersendiri. Jadi kesimpulan mengenai destinasi branding atau brand destinasi sendiri itu upaya destinasi membangun kompetitif identity dengan cara mengelola reputasi destinasi yang dapat dipercaya di marketplace. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.